Baru tahu kan lo, biar lo sekspernya presiden juga kagak bakal diwaro, kagak bakal dipandang. Ntar kalau nggak dikasih diskon gede, gue bilangin Nikita nih. Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi tidak cenderung dugaan menimbulkan hoax. Drama asmara Nikita Mirzani dengan sespri calon Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, kini kembali memasuki babak baru. Meski sudah tidak menjalin asmara, namun baru-baru ini Nikita kembali mengungkap hal yang mengejutkan terkait kelakuan mantan kekasihnya itu. Ia dalam unggahan di akun media sosial miliknya, wanita yang akrab disapa Nyai itu mengatakan jika Rizky Irmansyah masih memanfaatkan namanya di sebuah klinik kecantikan yang kebetulan milik temannya. Sontak setelah mengetahui hal tersebut, Nikita Mirzani agaknya nampak tercengang setelah mantan kekasih yang sudah menyakiti hatinya itu masih mengandalkan nama besarnya untuk mendapat suatu hal yang spesial. Lantas, benarkah Rizky Irmansyah memanfaatkan nama Nikita hanya demi membahagiakan wanita lain dalam mencari diskonan? Rizky Irmansyah, lu emang meresahkan. Tukang kibul, jago ngomong. Ngapain lu ke klinik dokter Ricky hari Minggu? Udah tau hari Minggu tutup. Pakai segala lu bilang mau datangnya sama Nikita Mirzani. Akhirnya dibuka tuh klinik. Pas datang ternyata lu bawa si Irma sama si Adnan tuh. Pas mau ditelepon sama dokter Ricky, gue telepon Nikita dulu ya. Nggak usah, nanti biar gue aja yang telepon. Dokter sampai dikerjain sampai jam 2 pagi. Baru tahu kan lo, biar lo sekspernya presiden juga kagak bakal diwaro, kagak bakal dipandang. Ada ya seksper presiden tukang ngibul kayak lo. Heran, pakai segala dokter diancam. Dok, kok mahal? Ntar kalau nggak dikasih diskon gede, gue bilangin Nikita nih. Baru sadar kan lo, kalau nggak sama gue nggak bisa dapet gratis sama nggak bisa dapet diskon gede. Pesan aku untuk semua laki-laki di luar sana ya, perkuat imanmu kau perkuat ya. Jangan dikit-dikit kau penuhi itu hasrat. Dan untuk semua laki-laki juga yang sudah berumah tangga, jangan sedikit-sedikit ada masalah rumah tangga, perkuat imanmu. Kita jodoh gak pernah ada yang tahu sayang. Jodoh itu semua udah Tuhan yang atur. Jodoh, rezeki, maut itu semua Tuhan yang atur, bukan netizen yang atur ya. Netizen tuh bukan maha pengatur segalanya. Kalian harus sadar itu. Dan kalian harus garis bawahi ya, yang namanya pacaran tidak perselingkuhan. Oke? Kecuali sudah berumah tangga, baru itu perselingkuhan. Yang namanya pacaran itu mencari yang terbaik untuk ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan yang lebih serius. Jadi kalau kalian ada yang bilang selingkuh ini itu salah, tidak ada namanya di pacaran itu selingkuh, tidak ada. Yang ada itu mencari yang terbaik dari yang terbaik. Pokoknya laki kalau yang udah deket sama saya berarti dia single. Jadi kalau ada laki-laki yang menduakan saya lebih baik putus atau bercerai atau pergi. Itu tuh jangan dibawa ribet. Ini sekali lagi, kalau gue mau buka aib, bukan aib yang ini yang akan gue buka. Gue akan menceritakan apa yang negara ini tidak diketahui, tapi gue tidak akan melakukan itu. Oh juga ngerti kalau dia masih ada di sekitaran Prabowo, orang arogan kayak begitu. Kasihan sama Bapak Prabowo-nya, soalnya image dia udah baik banget sekarang. Jangan sampai rusak karena salah satu sesprinya. Gak salah satu sih, kayaknya dua sespri. Ya, gue menceritakan apa pengalaman hidup gue selama 6 bulan sama tuh orang. Kalau nggak percaya, silahkan dicek CCTV untuk Bapak Prabowo, biar Bapak Prabowo dan jajarannya atau Mas Didit kayak siapapun biar tahu searogan apa sespri kesayangannya yang dia selalu bilang bahwa dia adalah anaknya Bapak Prabowo, padahal Pak Prabowo anaknya Mas Didit namanya, bukan dia. Makanya dia dipanggil Pangeran Hambalang. Dia tuh berangan-angan mau jadi anak kandungnya Bapak Prabowo, ya kan? Kalau nggak percaya, silahkan cek CCTV.
Nama artis Nikita Mirzani belakangan ini sedang menjadi buah bibir setelah dituding mengumbar aib mantan kekasihnya, Rizky Irmansyah, yang tidak lain ajudan Prabowo Subianto. Dari situlah Nikita panen hujatan di media sosial. Bahkan tidak sedikit netizen yang mencibir sikap Nikita yang dianggap hanya mencari sensasi belaka. Setidaknya itulah yang disuarakan oleh salah seorang praktisi hukum yang menyayangkan sikap Nikita yang lebih memilih berkoar-koar di media sosial ketimbang membuat laporan kepolisian jika dirinya memang benar mengalami tindak kekerasan. Lantas, apa alasan Niki yang belum juga melaporkan Rizky ke polisi? Benarkah Niki bisa terjerat pasal pencemaran nama baik? Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi tidak cenderung dugaan menimbulkan hoax. Nah, jadi sekali lagi buat artis NM jangan buat gaduh. Ini tidak elok, jangan mencari sensasi belaka. Ya menurut kami yang dilakukan oleh artis NM ini dengan cara membuat story diduga mendapatkan kekerasan fisik oleh si RI yang diduga, sehingga menurut kami ini dapat menimbulkan potensi-potensi panas ya di kalangan masyarakat. Mengingat ini masih tahun politik, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan tokoh ataupun calon presiden terpilih kita saat ini. Ya itu biasalah kalau dia cerita di media, tapi kan harusnya kita juga tahu Niki seperti apa. Jadi bagaimana dia orang baik, orang yang kalau Anda tahu dia mungkin Anda lebih kaget nanti ya. Jadi Anda tahu dia itu, banyak orang tahu dia siapa itu pada saat dia ada di dalam tahanan. Nggak ada, itu postingan biasa aja lah. Jadi kalau saya hanya melihat nyatanya, kalau nyatanya dia cerita dan terus dia berbicara, bang ada begini, itu menjadi sebuah masalah. Dan itu pasti harus kita proses secara hukum atau proses dengan cara yang lain ya. Artinya dengan bagaimana kita tapi selama Niki tidak menceritakan apapun itu yang ada di media sosial yang selama ini dianggap oleh teman-teman masalah, itu bukan menjadi masalah sebetulnya. Jadi itu bukan permasalahan. Maafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus, biasanya kan sama satu individu aja nih. Jadi kok gue sampai amazed gitu kayak, kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Gini ya, kalau menurut gue laki-laki main perempuan itu sudah biasa. Ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gue bukan itu yang gue permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia ke gue, bagaimana dia mengakang gue, ternyata dia di belakang begitu, ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gue, itu yang gue nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng tuh tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan. Tidak hanya menjelaskan mengapa tidak ada laporan untuk Rizky Irmansyah, pada nyatanya hubungan Nikita Mirzani dengan Sespri Prabowo Subianto itu semakin memanas sejak ia membeberkan perlakuan keluarga RI di media sosial. Dalam pengakuannya, Nikita Mirzani sendiri mengaku sempat memberikan kasih sayangnya kepada keluarga dari Rizky, sebelum akhirnya mengetahui sifat asli dari keluarga RI yang dinilai amat toksik untuknya. Dan dari situlah Nikita Mirzani langsung merasa cukup tahu kepada sanak saudara dari Rizky yang dianggap selalu menebar kebohongan demi menutupi kasus tindakan kekerasan ini. Padahal gue sayang banget sama keluarganya loh, sayang banget gitu. Tapi kok semuanya ikut
ambil gitu ya. Gue nggak ngerti ya, mungkin positive thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuman bisa dapat uang ya cuma dari Rizky, jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Dari sekian banyak laki-laki ya, yang satu gerombolan ngebohongin gue itu adalah keluarganya Rizky Irmansyah. Tuh kurang apa lagi? Happy kan? Buat gue tuh kayak too much dan jatuhnya jadi maluin diri sendiri gitu gak sih, bingung deh mau ngomong apa gitu. Karena soalnya gue mau berbuat baik kayak, gue mau nggak ada masalah kayak, gue akan tetap dikomentarin dan pasti orang nggak suka gitu. Jadi serba salah gitu kadang kalau mau ngomong tuh sekarang kayak, aduh gue mau ngomong apa ya gitu, gue nanti ngomong ini ntar orang salah pikir nggak ya gitu. Jadi jangan biasa nih setelannya kayak gitu. Enggak begitu. Kalian kan nggak pernah hidup sama saya, tidak berdampingan hidup dengan saya, tidak seatap dengan saya gitu. Jadi rasa sok taunya itu harus agak sedikit diturunin, kecuali yang bicara itu adalah orang yang mengenal saya luar dalam, bersahabat, pernah satu atap, pernah tinggal bareng, pernah hidup bareng, atau orang-orang di sekeliling saya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang ngobrol aja nggak pernah, ketemu misalkan cuma sekali, itu juga cuma sekelebetan, tapi bicara seolah-olah mereka mengetahui bagaimana sih kehidupan saya di kehidupan sebenarnya gitu kan, kehidupan sehari-hari itu tuh jangan kayak begitu gitu. Mungkin karena udah umurnya kali udah 38 tahun ya, terus kan orang-orang yang toksik, yang mengganggu mental gue gitu kan satu-satu kan memang gue tidak mau berdekatan lagi gitu kan. Jadi ya hidup gue ya begini-gini aja sekarang, udah 2 tahun ya gini, ngurus anak, ngurus bisnis, bikin film, kumpul sama teman-teman yang memang tidak membawa aura negatif gitu kayak gitu. Dibilang bisa ngerem emosi atau enggak tuh sebetulnya masih belum bisa ngerem sebetulnya, tapi mungkin sekarang lebih nggak menggebu-gebu, kayak lebih ya sebetulnya kalau dulu mungkin lebih menggebu-gebu karena ada yang ngomporin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, tapi kalau sekarang tuh segala sesuatu kalau mau gue ucapan gue pasti akan pikirin 2 kali. Bukan Nikita Mirzani namanya jikalau gerak-geriknya tidak membuahkan sebuah sensasi. Apalagi sejak heboh soal hubungan asmaranya yang terbilang singkat dengan RI di tengah panasnya persaingan pemilu kemarin. Drama putusnya hubungan mereka pun hingga kini masih menggulirkan bola panas yang bisa berpotensi ke arah hukum. Ia buntut celotehan-celotehan pedasnya atas perlakuan Rizky Irmansyah hingga menyenggol untuk ketegasan Prabowo Subianto akhirnya menuai reaksi dari orang terdekat nomor 1 RI saat ini. Kalau isu yang dibangun dan dihembuskan yang ada di media saat ini itu kan baru katanya. Artinya kalau memang itu betul, ya monggo dibuktikan secara faktanya, bukan katanya, bukan hanya isunya. Saya bisa aja ngomong A, B, C, D, E, F, G terhadap seseorang, tapi belum tentu orang itu seperti itu. Dan kita bisa melihat lah mana yang bonafit, mana yang profesional, atau mana yang memang benar-benar dari dulu bermasalah. Kira-kira begitu. Oh nggak percaya kita, 100%, 1000% tidak percaya sebelum ada bukti-bukti yang bisa dipresentasikan ke publik secara real, secara fakta. Bukti itu ada bukti otentik, ada bukti forensik, dan lain-lainnya lah. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan secara jelas, secara nyata, baik itu ataupun saksi-saksi yang ada, ya menurut saya sih yang buat berita itu ya hanya cari-cari ini aja sih, cari-cari sensasi aja di publik. Tapi kalau saya melihat sih nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, ya nggak mungkin dia bisa menjadi aspirnya Pak Prabowo. Saya tidak butuh dipercaya, karena saya tidak perlu validasi. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya yang tahu, karena saya menjalani gitu. Saya menjalani, saya yang tahu bagaimana gitu kan setiap proses dalam hidup saya gitu. Jadi ya itu aja kali ya. Gitu ya, aku kadang suka pusing gitu. Kadang-kadang saya tuh suka bingung, kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja orang
kok bisa ya, kadang-kadang suka kok bisa ya gitu, kayak suka kayak agak kayak bingung, kayak kok bisa ya, padahal gue nggak ngapa-ngapain loh gitu, padahal gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kalau memang dia bermasalah, pasti sudah bermasalah dari dulu, dan Rizky kan sudah lama jadi ADC-nya Bapak. Itu aja sih menurut saya. Dan kasus dengan Nikita Mirzani kan baru-baru ini, bukannya dari dulu dia bermasalah gitu. Jadi kita bisa melihat lah yang sebenarnya bermasalah ini siapa sih gitu. Saya tidak memberikan opini kepada salah satu di antara mereka ya. Artinya saya di sini sebagai masyarakat melihatnya secara rekam digital mana yang sering bermasalah dan mana yang memang tidak bermasalah. Saya kira begitu. Kami sebagai anak muda sibuk dengan urusan-urusan yang lebih berfaedah, menurut saya gitu. Dan urusan Nikita Mirzani dengan mantan pacarnya itu yang notabene katanya adalah salah satu sprinya Bapak, yaitu urusan pribadi sih, bukan urusan partai. Juga tidak ada urusan dengan politik, itu urusan pribadi ya. Artinya ya urusan pribadi diselesaikan dengan pribadi lah. Jangan masuk ataupun ketarik dengan urusan politik, karena nggak ada hubungannya menurut saya. Dan kita tahu nih, Nikita Mirzani kan memang dari dulu sensasional ya, artinya beritanya di mana-mana, apa aja bisa dikait-kaitkan atau diberitakan. Tapi yang paling penting bahwa itu adalah masalah pribadi, selesaikan secara pribadi, tidak ada urusan dengan politik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.